Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Kelas D akan merealisasikan resume paper kami. Eh, untuk anggota kami, yang pertama ada saya Syariful Setiawan dengan NIM 24060 122130095. Saya Muhammad Asri Yudhistira dengan NIM 2406012213083. Saya Arifin Nur Muhammad Haris dengan NIM 240601221300059. Dan saya ada Farel Mirta Irba dengan NIM 2406012214079. Lalu untuk table of content kami, yang pertama adalah paper 1, paper 2, general conclusion, dan menemukan finding untuk 2 paper. Yang terakhir adalah main conclusion. Untuk paper pertama, they talk about compliance and performance analysis of procurement process using process unit. Procurement Insight and Efficiency, makalah ini mengkaji analisis proses pengadaan procurement dengan menggunakan teknik proses mining pada sebuah perusahaan cat dan pelapis di Belanda. Proses pengadaan merupakan bagian penting dari rantai nilai organisasi, dan analisis reguler diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengidentifikasi risiko, termasuk penipuan. Dataset yang dianalisis mencakup 1.595.923 event dan 251.734 item pesanan pembelian selama tahun 2018. Penulis menemukan bahwa proses pengadaan perusahaan terdiri dari 4 kategori utama: three-way match after good receipt, three-way match before good receipt, two-way matching, and consignment. Masing-masing kategori ini memiliki alur kerja unik yang mencerminkan jenis dokumen, kategori item, dan area pembelanjaan tertentu. Lalu untuk data quality challenge, namun analisis menghadapi tantangan signifikan akibat kualitas data yang kurang ideal. Beberapa data memiliki timestamp yang tidak logis, seperti tanggal yang berada di luar cakupan log atau masa depan. Selain itu, ditemukan duplikasi event, atribut yang hilang, dan kasus yang tidak lengkap. Misalnya pada proses three-way match, atribut penting seperti set payment block tidak dicatat dengan benar, yang mengakibatkan evaluasi yang bias. Penulis memitigasi tantangan ini dengan mengesampingkan data yang bermasalah dalam analisis kinerja, tetapi tetap menyertakan data tersebut dalam penemuan dan pemeriksaan kesesuaian proses. Lalu proses bottleneck analysis, penulis menggunakan berbagai alat seperti Celonis, ProM, dan Disco untuk memodelkan proses berdasarkan dataset ini. Analisis menunjukkan bahwa aktivitas seperti perubahan harga, pembatalan dokumen, dan penghapusan blokir pembayaran sering menjadi sumber penundaan. Sebagai contoh, aktivitas perubahan harga dapat terjadi lebih dari sekali dalam beberapa kasus, terutama pada item kategori logistik. Aktivitas seperti ini diidentifikasi sebagai area potensial untuk perbaikan efisiensi. Selain itu, model proses mengungkap bahwa beberapa aktivitas tambahan, seperti order confirmation dan vendor creates debit memo, sering menjadi hambatan dan memperpanjang waktu siklus proses. Lalu yang terakhir adalah performance improvement strategies. Dari perspektif kinerja, analisis waktu siklus mengungkapkan bahwa kategori three-way match before good receipt menghadapi waktu siklus yang lebih panjang karena adanya blokir pembayaran hingga barang diterima. Penulis menyarankan agar perusahaan fokus pada aktivitas-aktivitas yang sering menyebabkan rework dan hambatan dalam alur proses untuk meningkatkan efisiensi. Temuan ini menyoroti bagaimana proses mining dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan, mengevaluasi kinerja, dan menyarankan tindakan perbaikan dalam proses pengadaan. Oke, selanjutnya ada paper 2, yaitu They Talk About Analysis and Prediction of Purchasing Compliance Using Process Mining. Oke, ada apa aja yang dibahas di paper 2? Yang pertama itu ada Compliance Prediction Analysis. Makalah ini berfokus pada analisis dan prediksi kepatuhan dalam proses pengadaan dengan memanfaatkan teknik proses mining dan predictive analysis. Penulis mengkaji dataset yang sama tetapi dengan perhatian khusus pada kepatuhan proses, yaitu memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan.
Untuk menganalisis kepatuhan, penulis mendefinisikan aturan-aturan berdasarkan kecocokan nilai antara dokumen pesanan pembelian atau purchase order, penerimaan barang, goods receipt, dan faktur atau invoice receipt. Sebagai contoh, dalam kategori three-way match, nilai total dari ketiga dokumen tersebut harus sesuai agar dianggap patuh. Selanjutnya ada compliance categorization. Penulis memisahkan kasus menjadi 4 kategori utama. Three-way match invoice before goods receipt, three-way match invoice after goods receipt, two-way matching, dan consignment. Selain itu, kategori tambahan berdasarkan penggunaan sistem manajemen hubungan pemasok atau supplier relationship management atau SRM diperkenalkan untuk memahami perbedaan alur proses yang didorong oleh teknologi tersebut. Analisis menunjukkan bahwa kasus-kasus dengan aktivitas SRM memiliki pola proses yang lebih konsisten, sedangkan kasus tanpa SRM cenderung lebih bervariasi. Aktivitas seperti remove payment block diidentifikasi sebagai indikator utama kepatuhan yang seringkali menunjukkan adanya hambatan dalam proses. Kemudian selanjutnya ada predictive compliance. Penulis juga menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi atribut yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Atribut seperti tipe dokumen dan kategori item ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap pelanggaran kepatuhan. Misalnya, kategori two-way matching cenderung memiliki lebih banyak kasus tidak lengkap karena sifatnya yang memungkinkan pesanan terbuka dalam jangka waktu yang panjang. Penulis menunjukkan bahwa analisis prediktif dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan mencegah pelanggaran kepatuhan di masa depan. Selanjutnya ada cycle time optimization. Selain itu, penulis menganalisis waktu siklus proses pengadaan, khususnya pada aktivitas penerimaan barang, penerimaan faktur, dan pembayaran. Ditemukan bahwa kategori three-way match invoice before good receipt memiliki variasi besar karena urutan aktivitas yang tidak pasti. Waktu siklus juga lebih panjang untuk kategori dengan aktivitas tambahan seperti pembentukan faktur. Penulis menyarankan agar perusahaan fokus pada aktivitas dengan waktu siklus tinggi untuk mempercepat proses pengadaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada general conclusion, overall insight on process mining. Kedua makalah ini menyoroti kekuatan proses mining dalam menganalisis, memvisualisasikan, dan meningkatkan proses pengadaan. Temuan utama menunjukkan bahwa data berkualitas buruk seringkali menjadi hambatan utama dalam analisis proses. Meskipun demikian, alat proses mining seperti Celonis dan Prom mampu mengungkapkan wawasan mendalam tentang pola proses, penyimpangan, dan area untuk perbaikan. Dengan menggabungkan analisis prediktif, makalah kedua menunjukkan potensi pencegahan pelanggaran kepatuhan di masa depan melalui pemodelan atribut resiko. Kedua makalah merekomendasikan perusahaan untuk memfokuskan perhatian pada aktivitas yang sering menjadi penyebab penundaan dan penyimpangan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan proses. Kemudian, utilization of process mining for process analysis. Kedua makalah ini menunjukkan bahwa proses mining adalah alat yang sangat efektif untuk menganalisis proses pengadaan secara menyeluruh. Teknik ini memungkinkan perusahaan untuk memahami alur proses, mengidentifikasi pola perilaku yang tidak sesuai, mengevaluasi kinerja, dan mendeteksi pelanggaran kepatuhan. Selanjutnya, data quality as a major challenge. Kualitas data yang buruk seperti timestamp yang tidak logis, data duplikat, atribut yang hilang, dan kasus yang tidak lengkap menjadi hambatan besar dalam analisis proses. Temuan ini menekankan pentingnya pengelolaan data yang baik untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat. Selanjutnya, proses compliance as performance indicator. Kepatuhan proses ditentukan oleh kesesuaian antara nilai pada dokumen, pesanan pembelian, penerimaan barang, dan faktur. Penyimpanan seringkali terjadi pada aktivitas seperti penghapusan blokir pembayaran dan perubahan dokumen, change price atau change quantity. Aktivitas-aktivitas ini juga berkontribusi terhadap waktu siklus yang lebih lama dan peningkatan resiko operasional. Selanjutnya ada cycle time and process efficiency. Analisis waktu siklus menunjukkan bahwa aktivitas tambahan seperti perubahan dokumen atau penghapusan blokir pembayaran sering menjadi hambatan utama dalam proses pengadaan. Kategori seperti three-way match invoice before good receipt memiliki variasi waktu siklus yang tinggi karena urutan aktivitas yang tidak pasti. Selanjutnya ada predictive model for prevention of compliance violation. Dengan menggunakan predictive analysis, makalah kedua mengidentifikasi atribut seperti tipe dokumen,
dan kategori item sebagai faktor risiko utama untuk pelanggaran kepatuhan. Penulis menyarankan pemanfaatan model prediktif untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran kepatuhan sebelum terjadi. Habis itu ada proses improvement recommendation. Kedua makalah merekomendasikan perusahaan untuk fokus pada pengurangan aktivitas yang tidak perlu, seperti perubahan harga dan penghapusan blokir pembayaran, serta meningkatkan pengelolaan proses berbasis teknologi, misalnya melalui integrasi sistem SRM. Selain itu, analisis data reguler disarankan untuk mendeteksi dan memperbaiki hambatan atau penyimpangan. Terakhir, ada main conclusion dari kedua paper, yaitu empowering procurement with process mining. Secara keseluruhan, kedua makalah menegaskan bahwa proses mining dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efisiensi, memastikan kepatuhan, dan memitigasi risiko dalam proses pengadaan. Dengan menggabungkan analisis mendalam terhadap data proses dan teknik prediktif, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang perbaikan yang signifikan untuk memperkuat rantai nilai mereka. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.